Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira al-mu'minin alladzina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasanan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi yafsahillahu lakum wa idza qila unsuzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala aidan fi suratul Ukhra, innahum kanu yusari'una fil khairat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa minas syahidin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sholat subuh yang semoga kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita mengawali di dalam perjumpaan pada pagi hari ini. Kita bersyukur atas nikmat karunia yang oleh Allah limpahkan kepada kita, di mana di dalam perjalanan Ramadan ini kita tidak terasa kita sudah melampaui dari separuh bulan, dan sudah barang tentu di sini kita harus banyak melakukan introspeksi diri dari perjalanan kehidupan ini, yang mana kita itu sesungguhnya karena maha rahmannya Allah, karena maha kasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kita itu masih diberikan kesempatan oleh Allah ta'ala untuk menata kembali kehidupan kita. Sesungguhnya keberuntungan atau kenikmatan itu diperuntukkan untuk kita semuanya. Jadi yang perlu itu bukan Allah, yang butuh itu bukan Allah, tetapi diri kita masing-masing. Oleh karena itu, di dalam kesempatan pagi hari ini, mari kita bersyukur atas nikmat karunia yang oleh Allah limpahkan kepada kita semuanya sampai pada hari yang ke-17 ini. Dan mari kita luapkan rasa syukur ini, kita selalu meningkatkan amaliyah-amaliyah di dalam kehidupan ini, terutama qiyam Ramadan. Mana-mana yang itu kita belum selaras dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, masih ada kesempatan kita untuk menata kembali. Salawat dan salam teraturkan kepada junjungan kita khatamil anbiya wal mursalin Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan para sahabatnya dan orang-orang yang selalu istiqamah di dalam dinul Islam yang hak ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada bulan yang mulia yang oleh Allah diberikan keberkahan yang berlebih, dan Allah mengutamakan terhadap syahrul ini
yaitu Syahrul Ramadan. Di situ semua makhluk yang namanya manusia yang beriman secara bersama-sama mereka dikomando oleh Allah untuk ikut, untuk mengikuti terhadap apa yang dimaui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita semuanya ikut, ya. Kalau diibaratkan dunia ini bundar, maka di mana di situ sudah mulai yang namanya Syahrul Mubarak, maka tempat-tempat yang titik pertama sampai kemudian itu titik terakhir secara berlanjut itu menjalani ini, ya. Sebagaimana dunia ini yang namanya adzan itu selalu bertalu-talu dan tidak ada hentinya untuk mengagungkan Allah Ta'ala. Hanya saja kita tidak bisa melihat secara utuh, ya, bagaimana itu belahan bumi dari timur sana kemudian sampai pada diri kita ini, tempat ini. Sesungguhnya kalimat Allah itu tidak berhenti. Sesungguhnya amaliyah yang kita jalani dari terbit fajar tadi sampai nanti yaitu terbenamnya matahari tidak berhenti. Jadi ibaratnya kalau soft itu, ya, dari soft pertama itu, kedua, ketiga, keempat, sampai kembali ke soft satu lagi. Inilah fakta di dalam bulan Ramadan ini. Hanya saja karena kita adalah objek yang ada di dalam Ramadan, dan sesungguhnya apa yang kita jalani ini karena semata-mata karena kita ini hanya tunduk dan patuh kepada Allah, maka sudah barang tentu kita harus memahami bahwa semuanya ini adalah keperuntukannya untuk kita semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam separuh lebih perjalanan Ramadan ini, mari kita melakukan muhasabah diri. Mana-mana yang itu kita belum maksimal. Sebagaimana yang mungkin yang pertama, bahwa kita harus memahami di mana yang namanya Ramadan, puasa Ramadan itu merupakan salah satu pilar, salah satu unsur, salah satu arkanul Islam, yaitu pilar orang dikatakan muslim, orang dikatakan Islam, maka dia harus menjalani apa yang menjadikan rukun Islam. Ini adalah sesuatu yang sifatnya fundamental, yang itu tidak bisa ditinggalkan kecuali, ya, kecuali telah dinaskan di dalam Al-Quran. Ya, siapa yang boleh tidak berpuasa dan siapa yang itu harus mengqadha'nya, siapa yang boleh tidak berpuasa tetapi membayar fidyah, itu semuanya telah dinaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Selain itu, ya, selain itu, maka kewajiban awallah yang kemudian mereka harus lakukan. Contohnya apa? Sekarang ini banyak orang yang mengaku muslim tapi dia tidak berpuasa. Maka ini beda halnya tatkala kalau kemudian itu berselisih dengan yang ada di dalam nas Al-Quran. Oleh karena itu, Bapak Ibu-ibu, bahwa kita menjalankan puasa Ramadan ini sesungguhnya merupakan implementasi terhadap kita ini sebagai seorang muslim, ya, karena syarat sahnya
puasa itu adalah muslim ya. Jadi orang di luar Islam itu sudah barang tentu kalau mau istilahnya mengerjakan yang namanya puasa Ramadan, maka di dalam Al-Quran dan hadisnya Rasulullah SAW tidak akan diterima sampai Allah memberikan sebuah gambaran sebagaimana debu yang di situ itu di atas batu, dan batu tadi diturunkan hujan dan debu tadi terbawa terhadap arus hujan tadi. Artinya apa? Tidak ada apa-apanya, walaupun itu sebesar gunung Uhud pun itu tidak ada artinya. Alhamdulillah kita ini orang yang telah diberikan oleh Allah berupa kenikmatan kita ada dalam Islam, sehingga kaitannya dengan ini maka dikatakan ini merupakan budaya Islam. Yang dia tidak puasa berarti dia meruntuhkan terhadap Islam sendiri. Artinya Islam secara pribadi, bukan Islam secara keseluruhan ya. Kalau Islam keseluruhan berarti kita ini melawan Islam, tapi kalau pribadi berarti dia meruntuhkan bangunan Islamnya pada dirinya. Berarti gimana? Dia mengurai terhadap keislamannya. Lebih-lebih kalau itu dengan sengaja, di mana di situ orang melakukannya bukan karena sebab-sebab yang telah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, baik 183 sampai kemudian 184. Itu jelas sekali di dalam surat Al-Baqarah. Saudara, selanjutnya karena ini merupakan sesuatu yang sifatnya fundamental, maka sebaik-baiknya lah kita ini menjalani ya, semaksimal mungkin kita ini menjalani. Jangan sampai kita ini menyepelekan terhadap Syahrul Mubarak ini. Nyapo? Karena kita tidak tahu apakah kita dalam kondisi yang sekarang ini bisa duduk di dalam majelis ini itu besok, ataupun di dalam bulan Ramadan ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah ya. Siapa di antara panjenengan yang itu bisa menjamin besok itu masih ada? Halo? Ada? Bu? Nggih napa? Belum tentu kita, artinya apa? Tidak bisa menjamin diri kita sendiri besok itu masih ada di dunia ini. Jadi bagi orang yang punya prinsip engkoae menunda-nunda kesempatan, engko bengi, artinya biasanya wong sing apa menyepelekan gitu kan dalilnya bener ya. Kowe kok gak kletok nggon masjid, gak tarwehan. Nah tarweh ini kan ya sunnah, dan itu bisa dilakukan sendiri nggon omah ya. Aku ono keperluan kok. Mungkin sekilas ini bapak ibu-ibu ini mungkin ada orang mengatakan oh iya ya gitu ya, tapi sesungguhnya dia menempatkan dari nafsunya itu di depan daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mungkin dari pertimbangan hukum, kalau bahasanya fikih aulawiyahnya, fikih prioritasnya, berarti dia mendahulukan ya, mendahulukan nafsunya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin sekali dia itu masih di dalam dirinya ini bertanya-tanya,
Iya ya, sebenarnya saya ini lebih baik taruhan dulu kemudian setelah itu mengerjakan yang lain. Tapi karena ini dia lakukan ya, mendahulukan nafsunya daripada apa yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya, maka pada akhirnya yang kedua kalinya itu merasa tidak ada halangan. Ketiga kalinya malah belas, ya, malah belasnya apa? Nggak ada sesuatu keberatan untuk meninggalkan itu. Inilah yang dikatakan apa? Orang itu mendahulukan yang namanya nafsunya daripada Rabbnya. Dan ini maaf, ya ini juga menjadikan muhasabah bagi kita. Ternyata apa? Itu banyak dilakukan oleh orang-orang di dalam masa-masa Ramadan ini. Kenapa? Ayo kita lihat kondisi kita, artinya terutama di masjid. Ya, di masjid kita sendiri aja lah, dimana pada saat awal-awal Ramadan ya, saya yakin mungkin tetangga-tetangga sekarang ini yang mungkin sekarang ini tidak ada dulu, kemudian apa? Mereka membawa anaknya, mereka membawa putunya, mereka apa bersama-sama suami istri, kemudian apa bersama-sama, dan suami istri ini selalu kemudian apa? Selalu berseru, ayo kita ke masjid, itu azan. Tapi ternyata di dalam perjalanan ini Allah lah yang kemudian mengetahui apa yang ada di dalam isi hati seseorang itu, yang pada akhirnya mereka berguguran. Lagi ngoten toh? Halo, ini jadi muhasabah. Wis biasa Pak Ghazali itu ngono ku ya wis lumrah. Ya, mungkin orang akan mengatakan begitu, tetapi sesungguhnya ini enggak lumrah. Ya. Kenapa? Karena bulan ini bulan yang penuh berkah, dan bulan itu tidak hanya 1-2 hari yang diberikan keberkahan oleh Allah, tetapi apa? Sebulan penuh. Ya, sebulan penuh. Iya, sebulan penuh. Tidak hanya 10 hari yang pertama, tidak hanya 10 hari yang kedua, tetapi apa? 10 hari yang terakhir itu malah yang kemudian apa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, intinya seseorang itu akan kemudian diberikan kemuliaan yang sangat besar. Tapi biasanya ya, karena mendi-mendi tadi, karena kemudian dia apa? Menunda-nunda tadi, pada akhirnya di mana Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisannya Rasulullah SAW pula diberitakan kaitannya dengan Lailatun min alfi syahrin. Kan gitu dong, dalam Al-Quran jelas sekali ya, inna anzalnahu fi lailatul qadr, kan gitu ya, jelas sekali itu. Dan malam itu hanya miliknya Allah. Kalau kita itu mau meminta, maka sudah barang tentu mosok kemudian kita minta tidak di tempatnya Allah, artinya kita tidak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak mungkin. Atau kita tidak minta ya. Ini saudara, kenapa? Karena di dalam Al-Quran ya, itu jelas sekali. Karena mumpung ini belum ya, tetapi itu dibangun dari sejak awal Bapak Ibu-Ibu. Oleh karena itu, mumpung kita ini masih ada di pertengahan, di mana masih ada masa, masih ada waktu yang kita untuk menata kembali di dalam perjalanan yang namanya Ramadan 1446 Hijriah ini. Gimana caranya? Tipnya Pak Ghazali, mari kita perbaharui niatan kita. Gimana caranya? Sebagaimana sabdanya Rasulullah SAW, man shoma Ramadanan
imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Walaupun di dalam hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, ya, hadis yang nomor 2014 itu disebutkan begitu, ya, dimana barang siapa yang dia itu puasa Ramadan, yang mana mengerjakan Ramadan itu imanan, dengan keimanannya, dengan keyakinannya bahwa itu merupakan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa itu merupakan bentuk ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita sebagai hamba, kita tidak ada lain kecuali hanya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wahtisaban, dan menjalankannya itu karena semata-mata karena untuk mencari keridhaan Allah, ataupun kita ini ingin kemudian mendapatkan limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya keridhaan, ya, maka Allah menyatakan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini persoalan puasa toh ini. Dengan puasa jalankan dengan keimanan dan betul-betul mengharap keridhaan Allah dengan pahala yang sangat berlimpah di dalam bulan Ramadan ini, maka Allah pun memberikan bonus, ya apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka kita ini akan diampuni oleh Allah dari dosa-dosa yang telah kita jalani. Ini saudara, ya, bagaimana kita bisa memahami itu? Kalau kita mengharapkan semuanya kepada Allah yang demikian ini, kan sudah barang tentu. Kalau bahasanya wong secara pemikiran yang notabene-nya itu mungkin secara mantik, ibaratnya kalau kita ini berhadapan dengan seseorang dan kita punya keinginan kepada seseorang tadi untuk mungkin memberikan sesuatu hal, maksudnya kemudian kita ini nggak ketok, artinya nggak dekat dengan dia. Ini logika manusia loh, ya. Kita pun ingin mendapatkan sesuatu, ya, yang kita ingin peroleh, ya, kita ini mendekat kok, ya kan? Mendekat ke siapa? Objek atau subjek yang kemudian apa? Kita maui tadi. Dan ini Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ingin mendapatkan kemuliaan, ya. Kalau di dalam Al-Quran kan, kenapa kita ini menjalankan puasa Ramadan? Maka di situ sesungguhnya tujuan kita ini untuk menjadi orang-orang yang muttaqin. Tapi itu ada kata-kata la'na, ya. Oleh karena itu bergugurannya manusia di dalam bulan Ramadan, dia sudah semakin lama bukan semakin sehat, semakin lama semakin loyo, ya. Itu kemudian apa? Itu juga membuktikan dari kalimat atau la'alla, ya, nyambung Bang Ghazali, karena tidak semuanya orang dalam proses ini dia akan betul-betul kemudian akan menjadi orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Bapak, walaupun ini bertalu-talu, ya. Kenapa saya katakan dari sejak awal itu Ramadan itu keberkahannya tidak hanya pada awal-awal saja, tidak, tetapi apa? Sepenuhnya bulan Ramadan. Dan lebih-lebih saya katakan tadi, Allah Subhanahu wa ta'ala menempatkan kemuliaan yang di situ dikatakan satu malam, yang mana nilainya itu melebihi dari 1000 bulan. Itu bukan di awal, bukan di tengah, tetapi di akhir. Semestinya kalau wis ngerti ngene iki, ya, semakin lama semakin semangat apa semakin loyo? Semangat. Coba kalau seandainya takmir sini, saudara-saudara semua jamaah, siapa yang aktif di Masjid Al-Falah
nanti akan mendapatkan bonus. Bonusnya apa? Ya umroh lah, umroh. Ya, buh di duit orang, jelas umroh kan gitu ya. Saya yakin itu. Ya, itu apa? Wis dan akan berlomba-lomba. Tapi ingat, berlomba-lomba itu ada orang yang kemudian akan berguguran. Ya, kalau orang yang berguguran berarti apa? Dia sudah menyadari bahwa dirinya tidak akan dapatkan umroh. Lho itu. Tapi bisa dipraktekkan ya. Tak mir ya. Persoalan duit kondi itu kerjasama karo travel mana gitu ya. Loh, bisa jadi itu. Ya. Mungkin bayarnya mungkin hanya sepertiga. Itu bisa itu. Ya, ini saudara, saya yakin kalau kemudian apa seperti itu, berbondong-bondong itu. Ya, hanya saja perlu kemudian kita ketahui ternyata apa, walaupun diberikan iming-iming yang seperti itu, ternyata sunatullah di dalam perjalanan itu ada yang berguguran. Artinya apa? Betul sabdanya Rasulullah SAW itu. Allah menyatakan begini di dalam maksudnya hadisnya Rasulullah SAW, lillahi fihi lailatun, kepunyaan Allah lah satu malam di dalam bulan Ramadan itu. Apa itu? Khairum min alfi syahrin, di mana kebaikannya di dalam satu malam itu melebihi dari 1000 bulan. Ya, kalau itu kepunyaannya Allah, maka tatkala kalau kemudian kita ingin mendapatkannya, maka kita harus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala untuk supaya kita mendapatkannya. Dan di sini jelas sekali Bapak, dinyatakan begini dalam hadisnya Rasulullah SAW itu, man hurrima khairaha, barang siapa dia itu tidak mau, berarti kan nggak gelem kan gitu ya, ataupun aku sih ono acara ya, engkau tak balik nah gitu ya, sedang perjalanan ini oleh Allah dinilai, mungkinkah dia akan dapatkan, mungkinkah kemudian dia itu akan kemudian menjadikan prioritas? Nanti dulu ya, yang betul-betul melakukan sudah ada di masjidnya, di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, karena dia ternyata hanya pindah tidur, itulah kemudian apa? Bisa jadi kemudian apa? Enggak mendapatkan. Oleh karena itu amalan-amalan di dalam bulan Ramadan ini, bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita maksimalkan. Yang tahu gak maksimal ataupun yang tidak, itu adalah diri kita masing-masing. Ya, tidak bisa itu kemudian katakanlah pendampingan orang tuanya, pendampingan dirinya sendiri untuk kemudian apa, ini nggak bisa, kecuali kemudian apa, dia punya azam yang kuat untuk menata kehidupan Ramadan, saya harus maksimal ya, sebagaimana tadi filosofinya ya, belum tentu saya nanti tahun yang akan datang masih bisa untuk di majelis ini, untuk bisa menjalani qiyamul Ramadan. Tapi sing iso ngono kuwi ora akeh, setitik, walaupun bertalu-talu disampaikan, mungkin saiki ya paham, tapi setelah pulang rontok piye Pak Ghazali, wis nggak ingat meneh ya, ataupun sudah lupa, yang pada akhirnya besoknya berulang dengan sesuatu yang apa, berulang salah ya. Lo betul saudara ya, kalau dikatakan, orang mengatakan lo wis biasa Pak Ghazali, yang namanya masjid itu ya, itu kalau sudah 10 hari yang pertama lewat itu maju safnya
Tapi sesungguhnya nggak begitu kita ini. Saya harus ada bagian untuk selalu di rumahnya Allah, karena bulan ini bulan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan ini penuh dengan keberkahan, di mana bulan ini diberikan keutamaan oleh Allah, dan Allah melipat gandakan pahalanya dibandingkan dari bulan-bulan yang lain. Semisalnya kalau orang beriman begini, berkeinginan untuk apa? Seluruh bulan itu bulan Ramadan. Kenapa? Kalau di dalam bulan Ramadan ini kan sewenang loh ya. Terutama apa? Jam itu mau maghrib, berjejer kan gitu ya. Orang apa mengirim makanan untuk kemudian apa, memberikan sedekah kepada saudaranya yang dia tunduk dan patuh kepada Allah, yang sekarang mau merayakan yang namanya iftar. Kan enteng itu ya, lebih-lebih kemudian apa, untuk mendatangi itu loh, nggak ada beban ya. Saya nanti supaya apa, supaya kalau kemudian itu nanti di rumah saya nanti apa, telat itu, lebih baik apa, saya duduk di masjid kemudian apa, membaca Al-Quran sambil menunggu yang namanya iftar. Maka itulah kemudian dilakukan. Lebih-lebih kalau ada tadi ya, bonus tadi, door prize-nya tadi, sudah ramai ya. Dan memang kalau saya pelajari ya, walaupun ini berangkatnya dari maliyah, artinya kebendaan, tetapi ini bisa kita ambil kaitannya dengan yaitu strategi dakwah ya, strategi dakwah ya. Oleh karena itu takmir itu harus kemudian apa, bersinergi bersama-sama, punya inovasi, punya kreativitas untuk bagaimana itu mengajak orang. Nggak mau semisal contohnya mau buka mayoritas bocah-bocah, orang mau. Kenapa? Berpikirnya sederhana, dialah nanti pengganti generasi saya. Oleh karena itu apa, harus dikelola. Jangan sampai anak-anak kemudian apa, oi, jangan neko-neko di sini. Lah sesuk meletik ya, ngertos meletik ngalih mau ya, takmir kerem ya. Takmir hanya lihat gitu loh, kemudian dia itu sudah biasanya kalau apa, takmirnya nggak mesem, dia sudah salah tingkah. Ini anak-anak, karena di tempat saya itu seorang rawami ya, karena melihat salah tingkah tak dudukkan. Kamu kesini nggak apa-apa, tapi apa, ayo kamu sudah bisa baca Al-Quran belum? Ayo kamu kalau kesini jangan membawa apa-apa kecuali apa, untuk apa, untuk bersama-sama mengaji, bahasanya begitu. Seneng dia ya. Nanti sore jangan lupa kesini ya. Ternyata apa? Ternyata ikatan-ikatan yang sifatnya madiyah ini kemudian apa? Ini akan membawa dampak yang sangat serius kepada matku dakwah kita. Ini ada suara ya, kurang 10 menit lagi. Saya diberikan kesempatan berapa menit ini? 10. Oke. Saya lanjutkan Bapak Ibu-ibu. Kenapa kita harus melakukan muhasabah ini? Karena tidak ada sesuatu yang mampu kita jalani dalam kehidupan ini kecuali kemudian kita memperbaiki diri kita, semakin lama semakin lebih baik. Jangan sampai tidak. Kita ini kan ingin akhir dalam kondisi apa? Husnul khotimah.
Siapa sih nggak gelem husnul khotimah? Saya yakin nggak ada. Kalau ditawari, lah, bukan antara kematian. Jenengan pengen dapatkan malam Lailatul Qadar. Halo, Pak, singgon jopo, pengen? Samping pengen? Bu pengen? Sakniki pentel ngono koncone jenengan piyambak kanan kiri. Nggih. Kedua, lek ora ketok nyapa Bang Ghazali? Jenengan muhasabah. Artinya apa? Ngeloknik bukan, tapi apa? Membangun untuk apa? Komitmen di dalam bulan Ramadan ini untuk mendapatkan itu. Kita istilahnya menasihati saudara kita karena apa? Karena di dalam bulan Ramadan ini belum tentu kita akan nanti dapatkan, belum tentu kita memiliki kesempatan untuk itu. Oleh karena itu pada diri kita masing-masing ya, kita harus punya azam yang kuat untuk kita ini mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kok selalu mengatakan kemuliaan Pak Ghazali? Iya. Ya. Karena esensi kita menjalani Ramadan selain yang saya sampaikan pada awal tadi, sesuatu yang sifatnya fundamental, sesuatu yang kemudian kita ini membuktikan secara implementasi dalam amaliyah yang kita jalani, aplikasi yang kita lakukan secara dhahiriyah, amaliyah yang kemudian kita nyatakan di dalam setiap perilaku kita ini yang menunjukkan ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di satu sisi sesungguhnya kita ini selalu akan mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini Bapak Ibu. Dan itu tidak mudah. Ya. Kenapa? Karena ini sebuah perjalanan waktu. Ya, perjalanan waktu itu akan kemudian sebuah proses ya. Ibaratnya kalau maaf ini saya ibaratkan secara personifikasi itu sesuatu kebendaan yang sifatnya dia tetap. Semisal contohnya jenengan mendapatkan mutiara, jenengan mendapatkan permata. Permata itu kalau nggak digosok cemerlang apa burak? Burak. Tapi lek jenengan gosok terus mengkilat. Ya. Dan ini proses, dan proses itu kita harus lakukan ya, kita harus lakukan. Gimana proses kita ini sesungguhnya Pak Ghazali? Seperti yang saya sampaikan tadi ya, di dalam surat Al-Mujadalah tadi, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Kenapa kita ini harus berlapang-lapang di dalam majelis? Karena kita keterbatasan diri kita terhadap ilmu Islam. Ya, kita ini maaf bukan ngelok-ngelok nih ya, tapi kita memang harus muhasabah. Kita ini banyak di antara kita memahami Islam itu masih banyak kulitnya pun belum lengkap. Ya, ini fakta yang harus ada. Lek jenengan diwenehi itu yang namanya kitab-kitab itu ya, jenengan harus blenger delok tok itu lho blenger luwe-luwe lek kon maca dhewe. Halo, sapa di antara panjenengan wis ngatami Bukhari? Halo, lek Al-Qur'an wis ngatami banyak ya, wis ngatamne Bukhari tok ini ya, bukan Bukhari Muslim. Delok bukune tok iku wis blenger ya. Terus lagi apa? Itu lek dijejer kenapa nggon masjid ini bak bukune iku kita hanya bisa mantap ya. Tapi kita belum tentu mengetahui sing mantep iki endi-endi. Gitu loh ya. Kalau saya ibaratkan rumah begini, oh kita ini akan bahagia di dalam Islam, kan gitu ya. Lah itu rumahnya siapa? Rumahnya saya. Bagus ya. Bagus. Siapa-siapa yang ada di situ pasti akan senang.
karena rumah itu akan melindungi dari segala mara bahaya yang ada. Itu apabila yang ada di situ akan tentram, damai dan bahagia. Ya, tapi tatkala ditanya, "Nggon nok bantale." Terus begini, songgo uang, bukan songgo uang karena nggak duwe. Apa ono bantale ya? Tanya lagi, ono klosete WC, mikirnya ono klosete ora ya? Mereka ini jeroane di dalam Islam. Tapi yang lucu lagi, tatkala disampaikan kebenaran yang ada di dalam Islam, apa yang bunyinya? Mosok toh Islam ngono. Ini sebuah realitas dalam kehidupan kita. Kenapa? Sesungguhnya antara kebenaran dan kebatilan itu saling berdebat. Artinya sunatullah ini ya, mereka berupaya dengan semaksimal mungkin bagaimana kita ini tersesatkan dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita ini dari orang-orang yang kita ingin kemudian menawarkan miliknya Allah, kita apa? Semestinya harus bertalu-talu. Tapi alhamdulillah ini sudah ada TikTok, ada YouTube. Ini apa? Boh, iku didengarkan ataupun tidak, urusan sing dengarkan. Sudah ya tak? Tapi amalia yang sudah kita lakukan apa? Oh, kita siap, kita mendakwahkan. Betul loh. Saya sendiri saya lakukan itu. Ya, kalau seandainya saya tidak melakukan, mungkin apa enggak tersebar. Ya, sekarang ini kemudian apa? Ono pengajian sing menehi aku dhewe, terus kemudian apa? Tak Facebook dhewe, ya. Kemudian kalau itu proses TikTok karena dhewe, berikutnya saya masukkan TikTok, kalau itu YouTube tak masukin YouTube, tak share dhewe. Kenapa? Inilah komitmen. Ya. Kalau yang seperti ini subhanallah sudah punya apa perangkat media, ini tinggal kemudian apa? Ini colok kemudian share. Siapa yang mampu akan begitu. Ya. Dan itu kemudian apa? Apakah sudah maksimal Pak Ustaz? Oh belum. Ya. Karena zaman digital sekarang ini apa? Subhanallah. Itu kemudian apa? Kita harus berlomba-lomba. Mereka itu netizen yang apa? Buser-buser itu. Itu kemudian apa? Oh bersemangat itu. Kita ini kan serba cepet pikirnya, cepet duit. Halo. Kan terbatas kita ini. Kenapa ya orang kafir kok malah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak? Untuk itu ya artinya ini apakah bukan merupakan ketidakadilan Allah? Adil Allah itu. Kita diuji dengan keterbatasan yang kita miliki karena memang kita oleh syariat la yukallifullah nafsan illa usaha. Semestinya apa yang kita miliki ayo kita maksimalkan. Ya. Jangan sampai kemudian kita ini apa berlimpah, kita pun kemudian apa bergeser tiga ya apa ya bingung. Karena kita ini nggak siap dengan apa kemapanan, nggak mapan pikirannya banyak yang lain. Kalau kemudian sudah berlimpah-limpah kemudian ya subhanallah ya. Oleh karena itu ayo mari ya kita di dalam bulan Ramadan pada kali ini ya lebih-lebih kita ada di setelah pertengahan ini masih ada waktu ya. Apa-apa yang kita ini belum maksimalkan ya itu harus kemudian kita maksimalkan. Dan sebagaimana di dalam surat Al-Mujadilah tadi, kalau kita ini disuruh berlapang-lapang di dalam majelis, jangan sampai kita ini bergeser dari majelis itu sebelum majelis itu selesai. Karena di dalam taklim itu ya itu memang keberkahan ilmu itu tiada lain kecuali dia harus selesai di dalam majelis itu ya. Jangan sampai malaikat yang ada di sekitar kita sudah mendoakan ternyata karena bokongnya
menungsone itu lincip pada akhirnya hilang. Situ akhir. Nah ini saudara, oleh karena itu mari Bapak Ibu-ibu, hanya harapan untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala kita semuanya ini lakukan. Dan perlu kita ketahui bahwa Syahrul Mubarak ini sesungguhnya Allah pun menunjukkan jiwa-jiwa orang mukmin itu ya seperti ini. Ya. Nunggu kon ngrungokne supaya apa, paham terhadap Islam. Setelah paham ternyata apa, wa idza qila susu, ketika Allah memerintahkan untuk menjalankannya kita pun siap, tidak merasa keberatan. Apabila ada kebaikan-kebaikan yang ada di dalam benak kita ataupun yang ada di hadapan kita dan itu adalah syariat yang telah ditetapkan oleh Allah, jangan sampai kita menjadikan dada kita sempit untuk tidak menjalaninya. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadikan muhasabah bagi kita semuanya, di mana hari demi hari yang namanya Ramadan ini terus berjalan. Di dalam perjalanan itu sebatas apa yang sudah kita jalani, apakah sudah maksimal atau belum, maka saya ajak panjenengan, diri saya dan panjenengan semuanya untuk muhasabah pada diri kita, supaya nantinya kita betul-betul akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, termasuk orang-orang yang muttaqin. Amin amin ya rabbal alamin. Ada yang perlu ditanyakan? Terima kasih sebelumnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya dan mudah-mudahan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.